Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi Ibu Risa Nurjanah SEME, yang semoga selalu diberi kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Siva Nurwada, Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas RA9 yang berNIM 612012303553. Saya akan memaparkan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Yang pertama, soalnya ada inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus, serta bila tidak segera diatasi akan membawa dampak bagi sebuah perekonomian. Coba sebutkan dan jelaskan dampak dari terjadinya inflasi bagi sebuah negara. Jawabannya, inflasi dapat menyebabkan nilai uang menurun, sehingga daya beli masyarakat menjadi lebih rendah. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, dan berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Untuk soal yang kedua, ada bagaimana pandangan kalian tentang investasi serta investasi apa yang menurut kalian sesuai dengan diri kalian sendiri masing-masing? Jelaskan. Menurut pendapat saya, investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Serta investasi yang menurut saya sesuai dengan diri saya sendiri yaitu reksadana pasar uang, yang artinya dalam pengertian itu reksadana yang memberikan keuntungan kurang dari setahun, serta memiliki resiko rugi paling rendah. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal dan moneter? Jelaskan bagaimana kebijakan tersebut mampu mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Jawabannya, kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan fiskal adalah memastikan konsumsi terus meningkat, belanja negara dan investasi juga tumbuh dengan sehat. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, inflasi, dan nilai tukar mata uang suatu negara. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, suatu tolak ukur kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari besarnya PDB atau kapita negara tersebut. Jelaskan apa yang dimaksud dengan PDB dan PDB kapita. Oke, PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Sedangkan PBD per kapita, pendapatan per kapita, adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Berdasarkan data BPS, PDB di Indonesia selalu lebih besar dibandingkan PNB-nya. Kondisi ini cenderung tetap dari tahun ke tahun. Nah, jelaskan perbedaan PDB dan PNB. PDB adalah jumlah nilai tambah
yang dihasilkan oleh semua unit usaha dalam sebuah negara tertentu, atau jumlah nilai barang dan jasa final yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi. Sedangkan PNB adalah PDB yang ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Untuk pertanyaan yang terakhir, ada jelaskan oleh Anda apa perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Menurut pendapat saya nih, pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Nah, sedangkan pembangunan ekonomi itu mengacu pada pemerataan pendapatan penduduk suatu negara. Nah, sudah cukup untuk soal dan jawabannya, kurang lebih seperti itu jawaban dari saya sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.